Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel kami Navarel Farm. Sahabat semua, pernah nggak sih ngalamin tanaman cabai yang awalnya hijau segar, tiba-tiba daunnya menguning, menggulung, dan akhirnya gagal panen? Nah, bisa jadi itu akibat serangan virus kuning. Tapi tenang, ada solusinya. Pada video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang benih cabai tahan virus. Apakah benar-benar 100% bisa menangkal virus kuning? Atau masih ada kemungkinan terserang? Mari simak videonya sampai habis, biar tidak salah pilih benih. Virus kuning disebabkan oleh Pepper Yellow Leaf Curl atau PEP-YLCV dari famili Geminiviridae, genus Begomoviridae. Secara garis besar, gejala tanaman cabai yang terserang virus kuning yaitu sebagai berikut. Helai daun mengalami perubahan warna, dimulai dari daun bagian pucuk berkembang menjadi kuning jelas. Selanjutnya, tulang daun menebal dan menggulung ke atas. Dan jarak antara daun pada pupus sangat rapat. Daun mengecil, tanaman kerdil, dan tidak berbuah. Salah satu faktor yang berperan penting dalam penyebaran virus kuning yaitu adanya serangga kutu kebul sebagai vektor atau perantara penyebaran virus. Kutu kebul termasuk dalam kelompok serangga penusuk penghisap. Kutu kebul dan hubungannya dengan virus kuning cabai ini bersifat persisten. Kutu memperoleh virus ketika dia mengambil makanan dari tanaman yang telah terinfeksi. Virus yang diambil dari tanaman sakit beredar melalui saluran pencernaan, menembus dinding usus, bersirkulasi dalam cairan tubuh serangga, dan selanjutnya kelenjar saliva. Pada saat dia menghisap makanan dari tanaman sehat, virus ikut masuk ke dalam tubuh tanaman bersama dengan cairan dari mulut serangga tersebut. Setelah virus masuk ke dalam tanaman, maka hal pertama yang akan virus lakukan adalah memperbanyak dirinya, sehingga jumlah mereka mencukupi untuk menguasai tubuh tanaman. Virus harus mempertahankan tanaman inangnya untuk tetap hidup, karena mereka membutuhkan energi dari tanaman inang untuk proses hidupnya. Warna kuning pada daun tanaman yang terinfeksi terjadi karena pembentukan klorofil terhambat, sehingga laju pembentukan klorofil sama atau lebih kecil dibandingkan dengan laju degradasi klorofil. Selain itu, kandungan nitrogen pada tanaman terinfeksi lebih rendah dibandingkan dengan daun tanaman yang tidak terinfeksi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tanaman yang terinfeksi virus lebih banyak mengalokasikan nitrogen untuk bertahan dan berkembang biak virus dalam tubuh tanaman. Apabila jumlah nitrogen dalam daun rendah dan tanaman terkena cahaya matahari dengan intensitas tinggi, maka daun akan mengalami penurunan klorofil sehingga daun berwarna kuning. Tanaman cabai yang sudah terinfeksi tidak dapat lagi dikembalikan menjadi tanaman sehat, meskipun dengan pemberian pupuk yang melebihi dosis anjuran. Yuk, ikuti langkah-langkah di bawah ini supaya tanaman sehat terhindar dari virus kuning. Yang pertama, menanam jagung di sekeliling lahan cabai sebagai tanaman penghalang masuknya kutu kebul. Rutin melakukan sanitasi karena beberapa gulma seperti kropot dan babandotan dapat menjadi inang sementara kutu kebul bahkan bisa juga terserang virus kuning. Yang ketiga, mencabut dan memusnahkan tanaman yang terserang virus kuning. Yang keempat, menggunakan agen pengendali hayati yang dapat membunuh serangga vektor. Selain itu, juga bisa menggunakan insektisida nabati seperti insektisida dari daun nimba. Yang kelima, menggunakan insektisida kimia yang dapat mengendalikan kutu kebul, seperti insektisida berbahan aktif imidacloprid, abamectin, atau diaventuron. Penggunaan insektisida kimia ini harus sesuai dengan dosis anjuran ya,
dan sebisa mungkin dilakukan perolingan bahan aktif guna menghindari adanya resistensi bahan aktif. Selain cara-cara yang disebutkan, cara instan yang selalu dipilih petani yaitu dengan menggunakan benih Tavi atau benih tahan virus. Contoh varietasnya seperti Absolute 69, Angkasa 89, dan Drone Tavi. Adakah sahabat yang pernah menggunakan benih tahan virus namun masih ada tanaman yang terkena virus kuning? Hal tersebut normal ya sahabat semua. Sebenarnya, produk benih yang dijual di pasar merupakan benih yang sudah teruji mutu. Di sini, kita perlu memahami bahwa tahan virus tidak sama dengan kebal virus. Kebal berarti 100% tidak bisa terserang virus, sedangkan tahan masih ada kemungkinan terserang pada tingkat tertentu jika intensitas serangan melewati ambang batas ketahanan varietas. Umumnya, ketahanan terhadap virus diukur dari gejala serangan perbandingan antar varietas, tanpa mengetahui level dari tingkat serangan tersebut. Jika kemudian varietas tahan virus masih terserang virus, artinya intensitas atau level serangannya tersebut di atas ambang atau batas ketahanan varietas. Seperti contoh benih cabai varietas Absolute 69 yang memiliki tingkat ketahanan virus antara 98,6% sampai 99,6%, yang artinya dari satu bungkus benih yang berisi 2000 butir maksimal terdapat 20 tanaman yang terserang virus kuning. Sedangkan cabai varietas Angkasa 89 memiliki tingkat ketahanan virus antara 99,7% sampai 99%. Artinya, dalam satu bungkus maksimal terdapat 20 tanaman yang terserang virus kuning. Lantas, kalau begitu, apa bedanya benih cabai tahan virus dan cabai non-tahan virus jika masih terserang virus kuning? Tentu berbeda, karena kalau kita menanam benih cabai tahan virus saja terserang, apalagi benih cabai biasa. Menanam cabai tahan virus, kalau terserang pun masih mempunyai peluang untuk bisa panen dengan persentase lebih besar dibandingkan cabai biasa. Sedangkan menanam cabai biasa atau non-tahan virus bisa menjadi gagal panen total. Bahkan, beberapa penelitian menyebutkan bahwa serangan virus kuning ini ternyata berpengaruh nyata terhadap penurunan berat, diameter, dan ketebalan daging buah cabai. Oleh karena itu, mulai sekarang, sahabat semua harus bijak dalam pemilihan benih ya. Mau tanaman terbebas dari virus kuning? Ya benih tahan virus jawabannya. Jadi sahabat semua, sekarang kita sudah tahu bahwa benih cabai tahan virus itu bukan berarti 100% kebal, tapi jauh lebih kuat dibanding benih biasa. Kalaupun bisa ada yang terserang, jumlahnya jauh lebih sedikit. Jadi peluang panennya tetap lebih besar. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga kebersihan lahan, mengendalikan kutu kebul, dan menggunakan teknik budidaya yang tepat supaya hasil panennya makin optimal. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Apabila masih ada pertanyaan atau pengalaman seputar virus kuning di tanaman cabai, langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik seputar pertanian lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat bertani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.